Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gibral Barasujawan dengan nomor NIM 23320110118, Fakultas Hukum semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita. Di sini saya akan membawakan judul Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Sengketa Antara 40 Buruh Wanita Melawan PT Philips Seafood di Indonesia. Seiring berkembangnya dunia industri, sekarang ini perjanjian atau kesepakatan dalam suatu hubungan kerja bukan merupakan suatu yang jarang terjadi di dalam dunia ketenagakerjaan. Sebab adanya hubungan kerja tersebut dinilai lebih menjamin kesejahteraan bagi para pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, perjanjian kerja tersebut juga merupakan wujud dari adanya perlindungan hukum terhadap pekerja yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih sering dijumpai di suatu perusahaan yang melibatkan hak maupun kewajiban dari suatu perjanjian tidak terpenuhi atau biasa disebut wan prestasi, sebagai contoh yang pernah terjadi di Kota Depok, yang mana ratusan pegawai PT Tokai Dharma Indonesia melakukan protes kepada PT TDI atas pemecatan sepihak yang telah dilakukan perusahaan tersebut di lain kota. PHK sepihak juga terjadi di Surabaya kali ini dilakukan oleh ratusan buruh terhadap PT Unilever Indonesia yang melakukan PHK secara sepihak tanpa memberikan kejelasan secara rinci terkait alasan. Kedua kasus ini menjadi bukti nyata bahwa wan prestasi masih banyak dilakukan perusahaan selaku para pemberi kerja kepada para buruh atau karyawan. Wan prestasi dalam hubungan kerja sering kali menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut terjadi karena tidak sepenuhnya hak ataupun kewajiban dari salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Bahkan tak jarang perselisihan tersebut berujung pada demonstrasi jika yang dirugikan adalah pihak pekerja atau buruh, seperti yang terjadi di Lampung oleh perusahaan bernama PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plant atau disingkat PT PSI, yang berdomisili di Jalan Insinyur Utami nomor 7 Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Perusahaan yang bergerak di bidang sektor usaha perikanan dan pengolahan makanan laut ini selalu dihadapkan dengan permasalahan hubungan industrial. PT PSI untuk pertama kali menjalankan usaha pada tahun 1998 dan hingga sekarang telah memiliki banyak karyawan yang terdiri dari para buruh dan tenaga kerja profesional. Dalam beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut diduga melakukan pemecatan secara sepihak terhadap 40 buruh wanita. Sejak bulan Agustus 2022, PHK sepihak ini merupakan klaim dari para buruh wanita tersebut yang berstatus pekerja harian lepas atau PHL. Para buruh pada awalnya harinya diistirahatkan sementara oleh perusahaan untuk beberapa waktu, namun setelah beberapa bulan berlalu mereka tak kunjung diberikan kepastian untuk dapat bekerja lagi. Klaim bahwa mereka telah di PHK sepihak timbul setelah mereka mengetahui bahwa status jam sostek dan BPJS telah diputus dan mereka dinyatakan mengundurkan diri oleh perusahaan tanpa adanya pemberitahuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para buruh yang merasa telah di PHK secara sepihak. Buruh mengajukan protes dengan melakukan demonstrasi yang secara langsung berada di kantor pemerintahan Kota Bandar Lampung pada 1 Maret 2023. Para buruh menuntut haknya kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Bandar Lampung agar dapat kembali bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh perusahaan dan buruh. Terhitung sudah 11 kali aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh. Mereka mengklaim telah bekerja bersama dengan perusahaan terhitung 24 tahun sejak tahun 1998 sampai 2022. Namun permasalahan keduanya tidak kunjung selesai. Pihak PT PSI dan 40 buruh wanita tetap enggan untuk menemukan titik perdamaian. Sengketa hubungan industrial atas pemutusan hubungan kerja yang diduga dilakukan secara sepihak oleh PT PSI telah merugikan hak 40 buruh wanita yang bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan selaku majikan yang seharusnya dapat mengayomi dan memberikan kesejahteraan kepada para buruh justru menjadi
pemburu rente bagi hak dan para buruh yang mereka tindas dengan cara melakukan pemecatan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perselisihan ini pada akhirnya menimbulkan sengketa yang bila ditinjau dalam perspektif hubungan industrial berdasarkan pasal 2 huruf C Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau disingkat UPPHI merupakan jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, dalam terdapat permasalahan yang dapat menjadi objek pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Untuk menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja buruh PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plan di Kota Bandar Lampung, dan apa faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja buruh PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plan di Kota Bandar Lampung. Upaya penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja buruh PT Philips Seafood Indonesia. Perkara permasalahan antara PT Philips Seafood Indonesia dengan 40 buruh wanita yang bekerja di perusahaan tersebut bermula ketika perusahaan mengistirahatkan 40 wanita yang berstatus sebagai pekerja harian lepas tanpa ada kepastian untuk dibangkit bekerja kembali sejak awal September 2022 berdasarkan evaluasi dan penelitian kinerja yang tidak memenuhi standar atau target perusahaan, diakibatkan bahan baku yang diberikan tidak bagus kualitasnya sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan lebih lama. PT PSI selaku pemberi kerja memberikan keterangan yang menyampaikan bahwa sejatinya relasi kerja antara badan usaha dengan 40 orang mantan buruh harian tersebut berdasarkan sistem kerja harian dengan upah atau imbalan sesuai dengan UMK Bandar Lampung, dan setelah berlangsung selama bertahun-tahun evaluasi kinerja mingguan karyawan pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2022 memberikan hasil yang tidak memenuhi target atau standar yang ditentukan oleh perusahaan sehingga manajemen perusahaan secara berangsur tidak lagi menggunakan tenaga dari 40 orang mantan pekerja harian tersebut. Semua hak dan kewajiban antara perusahaan dengan 40 orang mantan pekerja harian tersebut telah dilaksanakan. Perusahaan memutuskan untuk tidak mempekerjakan 40 orang pekerja harian tersebut dan tidak ada hubungan kerja atau tunggakan atau perselisihan hak dan kewajiban. Para 40 buruh wanita yang berstatus pekerja harian lepas tersebut menolak keputusan PHK yang dilakukan oleh PT PSI. Polemik yang terjadi antara buruh dan perusahaan ini telah menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa perselisihan hubungan industrial secara sederhana adalah perbedaan argumentasi yang pada akhirnya akan menimbulkan konfrontasi atau pertentangan satu sama lain dengan perusahaan pekerja atau serikat buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya ancaman terhadap hak, intimidasi, dan pengancaman jika ada kepentingan putusan hubungan kerja dan hubungan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Berpandangan pada kasus konkret di atas, sengketa industrial antara 40 buruh wanita dan PT PSI secara praktis terjadi karena beberapa faktor antara lain. Pertama, pengaduan non-regulator khususnya mengenai tiap permasalahan yang tidak diregulasi dalam tiap peraturan hukum tertentu dan atau kesepakatan antara badan usaha dan buruh. 2. Ketentuan normatif adalah permintaan tentang hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Intervensi pihak lain, misalnya serikat kerja dari badan usaha yang lain atau asosiasi kerja yang menghasut pegawai atau pekerjaan untuk memunculkan permasalahan. 4. Niat sebagai pegawai satu perusahaan untuk memaksa pegawai lain ikut serta dalam tindakan pidana. Faktor tuntutan normatif pekerja yang dilanggar oleh perusahaan nampak relevan dengan sebab terjadinya sengketa hubungan industrial antara 40 buruh dan PT PSI. Hak para buruh yang dilanggar dengan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh PT PSI telah memberangus hak para buruh untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terlebih lagi bila memasuki PHK yang menjadi sumber perselisihan antara keduanya, maka buruh
untuk mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Uang penggantian hak tidak turut diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, mediasi yang difasilitasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah dalam rangka membantu menyelesaikan perselisihan sengketa industrial yang terjadi antara pihak perusahaan dan buruh. Secara normatif, mediasi yang dilakukan oleh para pihak untuk menempuh perdamaian tidak memiliki perbedaan yang begitu prinsi, prin, prinsipil dengan perundingan bipartit yang sebelumnya telah dilakukan secara definitif. Mediasi adalah penyelesaian konflik hak dan kepentingan perselisihan pemutusan kerja sepihak maupun konflik pekerja atau serikat buruh dalam suatu badan usaha yang dirundingkan oleh mediator yang bersikap netral. Proses penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan secara mediasi harus dilakukan dengan itikat baik oleh PT PSI dan 40 buruh wanita tersebut, tidak terkecuali mediator sebagai pihak penengah yang harus bersikap netral. Para mediator secara praktik bersifat variatif tergantung pada perselisihan yang terjadi. Namun, mediator harus memiliki kemampuan fundamental, contohnya membantu individu untuk berinteraksi dengan efisien dan mengembangkan sikap saling bekerja sama dalam menyelesaikan konflik serta mengenali dan membatasi masalah. Salah satu keuntungan perundingan tripartit selain dilaksanakan melalui mekanisme mediasi adalah perundingan tripartit tersebut keputusannya diserahkan kepada pengguna, diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak sehingga keputusan dapat diambil sesuai keinginan para pihak, dan para pihak yang berselisih dengan bantuan mediator bisa merancang metode prosedur dalam teknik untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.